Halo, welcome back to Get Inside. Nah, kali ini kita bakal ngomongin soal mental health. Nah, pasti pada penasaran kan seperti apa? Yuk, kita tonton sekarang. Ingat, jangan di-skip ya. Duh, pusing nih, Ci. Kuliah online. Kenapa? Dosennya kadang ngajarnya suka nggak jelas. Terus juga aku kurang fokus. Oh iya sama sih, aku juga kerja WFH gitu juga sih. Stres juga karena kan jadi kerjanya non-stop 24 jam. Ih, parah juga ya, Ci. Iya, suka minta revisinya di luar jam kerja. Nah, itu sekarang udah nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi. Iya nih, makanya Jadi itu. stres kan. Kita nggak bisa ketemu orang ya sama teman-teman. Oh, Cici kalau stres ngapain aja, Ci? aku kalau stres ya bosan juga di rumah ya, paling nonton, terus jenuh lagi. Gitu sih paling. Aku mau ketemu Ci Amel, kamu ikut aja. Siapa tuh Ci Amel? Ci Amel tuh temen youth aku. Nah kebetulan Ci Amel ini adalah seorang psikolog. Jadi kan kita bisa ngobrol-ngobrol nih tentang keluh kesah kita selama COVID tuh gimana. Asik juga nih. Iya, yuk ikut aja yuk. Ayo. Jangan lupa pakai masker. Oh iya, Yuk. Hai Jess. Hai Ci, apa kabar? Baik. Oh, udah siap protokolnya ya? Iya dong, selalu. Ini siapa ini? Nah ini temen aku dari Home Menteng 2, Ci. Halo, Ci. Halo. Kita mau ngobrol-ngobrol Siapa juga. namanya? Oh, namanya Brian. Dipanggilnya Bray. Iya. Nah, Cici kesibukannya apa sih sekarang? Sekarang puji Tuhan kerjaan masih jalan. Cuman memang COVID ini sesuatu ya. Jadi Iya. awalnya sih seneng di rumah gitu ya, nggak usah pergi-pergi. Tapi ternyata masuk ke 2 minggu, waduh, mulai sakit kepala, mulai berasa kayak, waduh, nggak bisa interaksi Iya. sama orang. Nggak usah gitu. ketemu orang ya, Ci ya? Iya, jadi kayak ya bosen juga. Iya, kerja juga jadi nggak fokus ya kayak gitu ya. Nah, kita tuh kesini mau ngobrol-ngobrol Ci soal mental health. Nah kan kebetulan belakangan ini kan ada World Mental Health Day. Nah, kita tuh mau ngobrol soal itu karena di masa pandemi ini banyak orang yang stres. Kayak Ci Amel juga tuh kita ngalamin juga gitu kan. Kamu juga kuliah pasti stres kan Iya, ya? stres banget, Ci. Kamu emang ngalaminnya gimana di kuliah? Aku tuh kuliah bingung banget sebenarnya. Bingungnya? Soalnya aku belajar ngikutin dosen. Apalagi kalau misalnya lagi pandemik gini kan kita pakai online class gitu kan. Jadi otomatis aku susah banget fokusnya gitu loh. Self learning soalnya kali ini Iya. ya. Anak-anak yang sekolah sama kuliah tuh kebanyakan gitu tuh Iya. keluhannya. Nah, sebenarnya tuh mental health tuh apa sih, Ci? Mental health, iya, mental health ini sebenarnya sesuatu yang penting buat kita sadarin ya, untuk terutama di situasi sekarang ya. Mental health kalau secara ilmiahnya dibilangnya itu kondisi ketika seseorang aspek kognitif, sosial, emosionalnya itu berfungsi secara optimal. Bahasa lebih awamnya itu ketika orang bisa berperan efektif di kehidupan dia sehari-hari, di keluarganya dia, di pertemanan, di sekolah, di kantor, gitu. Itu mental health. Oh, itu mental health ya. Nah, kalau mental health issue, itu kan yang kita alamin tuh, stres, jenuh, segala macam. Itu sebenarnya ada gejalanya nggak sih, Ci? Gejala. Sekarang gini, mental health issue itu kan kebalikan dari mental health ya. Mental health issue itu sendiri range-nya itu luas, mulai dari yang ringan banget, sedang, sampai yang paling ujung adalah gangguan mental atau yang kita sering sebut sebagai mental illness. Nah, kalau mental illness itu dia gejalanya udah terdiagnosa, terstandarisasi secara klinis di seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau si mental health issue yang sisanya nih, yang sebelum nyampe mental illness, itu yang sering kita sebut sebagai stres. Nah, stres itu setiap orang tuh subjektif, jadi beda-beda. Tapi yang pasti kalau lagi stres itu ada perubahan di pola pikirnya satu, terus ada perubahan juga di emosinya dia, ada juga di perilakunya, sama di fisik sebagian orang. Jadi gejalanya bisa dilihat dari 4 komponen itu. Oh gitu ya. Nah, untuk indikatornya sendiri kita gimana tahu ya kok kita tuh kita udah kena mental health issue nih gitu, yang perlu dicek gitu misalkan. Si American Psychiatry Association, Iya. keren bener. Iya, Iya. dia bilang gini, intinya kan kalau orang sehat mental itu dia bisa berperan secara efektif ya di kehidupan sehari-hari. Dia bilang gini, orang yang efektif di kehidupan sehari-hari itu dia produktif. Terus dia bisa membangun hubungan baik sama orang lain yang sehat. Terus yang ketiga dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup di kesehariannya.
Nah, satu lagi si WHO nih yang memang lagi terkenal juga gara-gara COVID ya. Oh gitu. Dia setuju sama 3 hal ini. Plus dia nambah satu lagi. Orang itu kalau sehat dia tahu, dia sadar akan kemampuan yang dia punya. Gitu. Itu jadi indikator yang bisa kita cek masing-masing ya. Oh, kayak gue di rumah produktif gak nih ya, gitu ya. Iya, Apa karena betul, WFH betul. atau karena kuliah online jadinya nggak fokus, Iya. gitu kan. Itu kan berarti udah mulai, aduh udah nggak bener nih, gitu kan. Oke. Terus kamu mau nanya apa nggak? Iya, Ci. Ngomong-ngomong, seseorang itu bisa kena mental health issue nggak sih, Ci? Kalau misalnya kena, itu penyebabnya apa ya? Kalau kita nggak ngomongin mental illness ya, sekarang kita ngomongin yang di bawahnya mental illness ya. Berarti pertanyaan yang sama bisa kita tanya, orang bisa kena stres nggak sih? Gitu kan? Ya bisa, karena setiap orang kan mengalami problem ya atau tantangan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dibilang setiap orang ngalamin problem atau tantangan, oh itu normal. Tapi mental health issue itu sendiri, karena kita patokannya mental health itu normal, sehat mental itu normal, ya otomatis kalau kamu stres jadinya nggak normal gitu. Jadi Tapi, normal ya? Gitu. normal kalau kita punya problem, tapi kalau kita stres ya itu kita nggak bisa bilang itu normal juga sih gitu. Tapi kan range-nya beda-beda ya stres itu, jadi ada yang ringan banget sampai yang agak moderate. Gitu. Tergantung respon kita berarti ya. Betul-betul. Lalu kalau misalnya kita kena, kita harus gimana, Ci? Kalau kita kena, nah berarti kita harus praktek sama yang namanya stress management. Gitu. Stress management itu yang pertama ada pendekatan ke emosi. Pendekatan ke emosi itu artinya kita lebih mentargetkan mengurangi si emosi itu yang berasal dari si stresnya itu sendiri. Ya. Ini bisa kita lakuin satu yang namanya pengalihan atau yang sering orang bilang distraction. Jadi kita mengalihkan fokus kita supaya emosi itu nggak kita ingat-ingat gitu. Yang pertama. Yang kedua bisa juga kita mengeluarkan emosi kita dengan kita sharing ke orang lain. Makanya sebenarnya penting banget kita punya support system. Ada orang-orang di sekitar kita supaya kita kalau ada emergency kita bisa langsung share. Nah, tapi gini, kalau pendekatan emosi itu dia harus dicatat dia fungsinya sementara. Karena kalau stres itu kan ada stresornya. Kalau kita cuma nanganin yang emosinya doang, otomatis si stresornya ini tetap ada di situ. Jadi dia akan balik lagi untuk sementara makanya. Gitu. Oke, itu pendekatan yang pertama nih, emosi. Yang kedua, kalau stres itu otomatis kita harus targetinnya ke sumber stresnya itu sendiri, si stresornya. Makanya ada pendekatan problem. Nah, ada satu teknik yang sering banget dipakai sama terapi yang cukup terkenal gitu ya, dan ini sebenarnya bisa dipelajarin juga sama orang-orang awam. Kamu juga bisa ngafalin cepet banget kok gitu. Dicoba sih di Bisa rumah dicoba. ya. Nah, namanya itu stop. Jadi STOPP double P ya. S yang pertama itu singkatan dari stop. Di sini di momen ini kita kayak berhenti sejenak ketika kita ngalamin stres, jadi kayak udah stop dulu, jangan ngapa-ngapain ya. Terus kedua T-nya itu take a breath. Udah kamu stop, terus kamu coba tarik nafas dulu pelan, buang nafasnya supaya apa? Emosinya itu agak keluar dulu. Biasanya orang kalau lagi emosinya itu penuh itu bisa kecampur aduk tuh di pikirannya ya. Jadi kayak ya udah tarik nafas dulu, tenang. Setelah itu O itu observe. Setelah kamu udah lebih tenang, kamu coba lihat diri kamu. Pikiran kamu tuh kayak apa sih? Apa yang kamu pikirin sih? Terus apa sih emosi atau perasaan yang kamu lagi rasain? Terus perilaku apa sih yang lagi kamu lakuin belakangan ini sampai bikin kamu stres? Gitu. Jadi kita belajar objektif memilah-milah nih pikiran, perasaan, sama perilaku. Gitu. Oke, itu STO. Berarti P berikutnya. P-nya ini yang pertama pull back. Pull back ini jadi setelah kita memilah-milah gitu ya, kita berusaha melihat diri kita dari helikopter view. Jadi masalah besarnya ini apa sih? Kan kalau sebelumnya kalau kita belum bisa milah pikiran, perasaan, perilaku itu kecampur. Sekarang kita lihat fokus besarnya apa sih? Gitu. Ada perspektif lain nggak sih yang bisa kita lihat dari situasi yang kita alamin?
Itu P yang pertama. P yang kedua itu practice what works. Jadi setelah kita tahu big pictures-nya apa, kita mulai lihat prioritas kita mau ngarahin yang kemana nih, gitu. Otomatis sesuatu yang fakta ya, bukan opini. Opini udah kita pinggirin tuh, emosi-emosi itu ya. Gitu. Jadi fokus kita mau melakukan yang mana dulu nih? Ini helpful nggak? Terus ini sesuai dengan value kita nggak? Gitu. Jadi nggak semua kecampur aduk. Jadi kita udah spesifik, oh triggernya ini nih yang perlu kita lakuin. Jadi itu STOPP. Stop, take a break, observe, pull back, sama practice what works. Iya, betul sekali. Kita bisa praktekin tuh. Ya, bisa dicoba nanti. Iya. Tapi ada satu lagi gini. Di terapi yang juga cukup banyak dipakai orang, dia nggak cuman fokus ke dua skill ini, yang si emosi dan problem. Dia juga bilang gini, manusia itu juga yang bikin jadi problem utamanya adalah mindset-nya. Iya tuh bener. Ketika si terapi ini dijalankan gitu ada banyak mindset, tapi aku coba pilih satu yang cukup relevan untuk saat ini, gitu ya. Mindset-nya dibilang gini, fixed mindset versus growth mindset. Fixed mindset ini adalah orang-orang yang merasa kalau dia ini korban dari situasi yang terjadi. Korban dari apa yang orang lain lakukan, korban dari pikiran dia sendiri. Jadi dia kayak nggak punya energi, nggak punya power untuk melakukan sesuatu. Kayak mengasihani diri, kayak semua salah gue gitu kali ya. Iya, terus kayak kalau misalnya di COVID-19 ini dia akan ngerasa, oh ya udah situasinya juga udah nggak bisa mendukung untuk ngelakuin apapun, aku cuma stuck di rumah, gitu. Itu fixed mindset. Satu lagi kebalikannya adalah si growth mindset. Ini orang-orang yang dia berpikir kalau dia harus bertanggung jawab untuk hidupnya, untuk apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi ujung-ujungnya dia akan berpikir kalau problem yang dia hadapin itu bukan ancaman buat dia, tapi lebih ke arah apa yang bisa gue lakukan nih untuk challenge bisa. Ya? Iya betul, dia melihat itu sebagai challenge. Benar. Jadi gitu. Dan kebanyakan orang yang saat ini mengalami stres itu orang-orang yang punya fixed mindset, yang dia jadi cenderung mengasihani diri tadi. Kayak ya udahlah pasrah aja gitu ya. Nah, Ci, kalau kita punya teman, kita punya kerabat atau saudara dekat nih yang misalkan kena mental health issue, kita sebaiknya ngapain ya? Apalagi kan kalau ada yang misalnya mengalami COVID gitu kan. Kita tuh harus bagaimana ya sebagai orang dekat mereka? Pertanyaan bagus. Brian, kamu biasa gimana kalau ada temen yang begitu? Kalau aku sendiri sih biasa aku tanya dia kenapa gitu kan. Aku samperin, aku tanya dia kenapa. Kamu punya masalah apa gitu kan. Cerita, kalau misalnya aku bisa bantu, aku bantu gitu kan. Sesuai kemampuan aku gitu. Kalau misalnya nggak bisa, mungkin aku tanya orang yang bisa ngebantu dia gitu kan. Gitu. Kamu, Jess? Kalau iya sih, kalau apalagi sudah dengerin kayak apa sih yang bisa kita bantu gitu kan. Apalagi lagi PSBB gini nggak usah ketemu kan. Jadi ya paling sih komunikasi by chat aja gitu. Bener sih, yang kamu lakuin itu udah bener. Jadi orang yang kalau lagi stres atau lagi ada problem begitu, sebenarnya yang paling efektif itu adalah dia dapat support dari orang-orang sekitarnya. Sesimpel kita kayak say hi, lagi ngapain, atau apa kabar, kirim video TikTok, atau kirimin makanan, bisa juga ya. Makanan mesti di ini dong kita, semprot. Iya bener juga. Atau ya cuman sekedar ngobrol-ngobrol seru, itu buat mereka itu berarti banget loh. Karena mereka jadi kayak berasa, aduh dia perhatian dan aku tuh nggak sendiri tuh, lagi situasi begini tuh aku tuh nggak sendiri loh. Oh iya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai dia sharing masalahnya ke kalian, ya pertama memang pasti dengerin ya. Yang kedua sebenarnya kamu nggak perlu kasih saran karena belum tentu saran kamu sesuai sama kemampuannya dia. Tapi coba bantu dia untuk deteksi sumber masalahnya apa sih? Gitu. Karena kita sebagai orang luar yang nggak kecampur sama emosi, biasanya kita lebih objektif ngelihat ini apa nih gitu ya. Yang ketiga, kita sebagai orang luar yang juga cukup objektif, kadang-kadang kita juga bisa ngelihat orang ini udah perlu bantuan profesional atau enggak gitu. Yang tadi, yang kalau dia udah nggak efektif di lingkungannya, otomatis kayaknya dia udah perlu bantuan profesional. Terus ditawarin aja, kamu mau nggak ketemu nih biar kamu bisa lebih baik lagi. Konsultasi gitu ya. Ya.
Oh ya Ci, gimana kalau seorang introvert itu yang biasanya dia nyaman sendiri gitu kan, bisa bersosialisasi sama orang, sedangkan yang ekstrovert itu kan emang biasa semangat gitu, seneng, kayak gampang ngobrol sama orang tuh, gimana itu pandangannya gimana ya Ci ya? Situasi begini jadi terbatas ya semuanya. Iya, bener banget. Kamu introvert apa ekstrovert? Aku introvert. Kamu introvert, Iya. kamu? Extrovert. Oke. Makanya nih stres nih, nggak usah ketemu temen nih. Gitu Berarti kan. sekarang saatnya kita praktek growth mindset. Wow. Ya. Kalau kamu kira-kira akan gimana, Bray? Kalau aku sih di rumah aja sih paling. Ya. Nggak ngapa-ngapain, paling tidur di kamar, menyendiri gitu. Kalau ada orang yang masuk kamar sih aku merasa sedikit terganggu sih emang. Walaupun tujuannya entah minjem barang atau nanya ngapain lagi, udah makan apa belum gitu, emang sedikit terganggu sih cuman gitu. Oke. Kalau kamu sebagai seorang Aku ekstrovert, extrovert, mungkin, nah aku tuh belakangan ini suka reply IG story orang-orang sih, padahal tuh nggak deket ya, tapi tiba-tiba bisa ngobrol gitu, karena aku merasa, aduh kayaknya sedih gitu ya, nggak bisa ketemu orang, tapi ya itulah yang bisa aku lakukan gitu kan. nah kalau kita mau coba praktek growth mindset ya, sebagai ekstrovert dulu nih ya. Growth mindset itu kan bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama hidup kita. Jangan sampai kita dikontrol sama lingkungan yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nah, ini nih sebenarnya bisa men-trigger kita untuk berpikir secara lebih kreatif apa yang bisa kita lakuin. Kan sekarang banyak ya kegiatan-kegiatan interaksi orang sama orang lain yang virtual gitu. Itu bisa jadi salah satu langkah awal. Atau cara kamu bertanggung jawab tentang diri kamu sendiri adalah kamu mungkin bisa cari tahu apa ya dari diri kamu, potensi kamu yang belum optimal, yang kamu bisa sekarang fokus ke arah situ. Jadi kamu ya fokusnya nggak cuman aduh nggak bisa ngapa-ngapain nih, tapi kamu ada sesuatu yang bisa kamu capai. Cari hobi baru misalkan gitu ya. Gitu. Oke, itu extrovert. Kalau introvert, balik lagi kita praktek growth mindset. Kamu jangan mau kalah sama pikiran kamu sendiri. Kalau aku nyaman nih, ya udahlah aku nggak perlu sosialisasi sama orang. Kan kamu harus tanggung jawab, kamu harus tahu kamu mau ngapain nih biar kamu bisa bertanggung jawab gitu kan. Iya. Kita harus sadar kalau setiap orang itu punya kebutuhan untuk berinteraksi. Satu momen setiap orang tuh pasti akan butuh orang lain. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang, itu kemampuan sosialisasi kamu tuh akan jadi awkward nanti ketika kamu butuh sama orang lain. Trust-nya nggak kebangun. Jadi ya itu yang bisa bikin kita termotivasi. Ya aku harus tetap bisa bersosialisasi sama orang, jangan cuma diem aja meskipun nyaman ya buat orang-orang introvert ya di rumah. Iya. Gitu. Nah, gimana sih kalau kita kan juga di rumah nih, kebanyakan waktu di rumah, itu tuh pasti pikiran tuh banyak dari luar tuh, jadi itu bikin kita overthinking. Nah, gimana sih kita supaya tetap bersemangat, terus kayak mikir, ya life must go on gitu, gue nggak boleh gini-gini aja gitu. Iya. Orang yang overthinking itu kan sebenarnya orang yang kecampur-campur antara opini dia sama fakta-fakta yang sebenarnya memang harus diselesaikan gitu ya. Jadi nah ini kalau kita balik lagi ke teknik stop, kita tuh bisa praktek loh. Orang yang overthinking coba stop dulu. Ketika kamu tahu kamu lagi overthinking, stop dulu, terus kamu tarik nafas biar kamu lebih tenang. Terus kamu lihat, bedain mana pikiran kamu, mana emosi kamu, perilakunya apa. Jadi kamu bisa memilah, oh ini opini doang nih, oh ini fakta benar yang memang kejadian nih. Gitu. Ketika kamu abis itu pull back, kamu bisa lihat, oh masalah besarnya ternyata ini. Jadi sekarang aku nggak perlu mikirin si opini-opini itu, sekarang fokusnya adalah ke arah sini. Gitu, itu si overthinking issue. Kita harus praktekin nih, stop di sini ya. Iya. Waktu kita udah nggak fokus, waktu kita udah nggak produktif, tuh kita harus bisa, oh iya nih Ci Amel ngajarin stop nih gitu kan. Terus kalau kita mau lihat di growth mindset-nya juga, kamu harus berpikir, jangan kalah, jangan jadi korban sama pikiran kamu sendiri. Kamu tuh punya kekuatan yang lebih untuk bisa mengontrol pikiran kamu. Iya benar, ini yang penting banget ya. Oke nih Ci, mau nanya lagi. Boleh. Mungkin nggak sih seseorang itu bisa kena mental health issue tapi tanpa gejala? Kalau misalnya bisa, gimana memanage-nya Ci? Kalau orang sampai nggak sadar banget sih, mungkin dia nggak tahu kalau itu definisinya adalah dia lagi kena stres gitu ya. Tapi kalau orang lagi stres gitu, pasti dia akan
notice ada perubahan di pola pikir yang tadi 4 itu ya, pola pikirnya, perilakunya, emosinya, sama fisik. Jadi setiap orang pasti berasa kalau ada perubahan, tapi mungkin dia nggak tahu definisi perubahan-perubahan itu adalah stres. Jadi ya orang pasti akan tahu. Dinilai dari 4 aspek itu ya Ci ya. Nah, aku mau nanya nih Ci, sebenarnya tuh mental health itu mental health issue itu bisa dikaitkan nggak sih dengan kurangnya tingkat kerohanian seseorang? Itu benar atau enggak ya? Ada pengaruhnya, tapi kalau menurutku itu nggak berbanding lurus ya. Jadi dalam arti kalau misalnya kerohanian orang tinggi, mental health-nya tinggi, kerohanian orang rendah, mental health-nya rendah. Kayaknya nggak bisa dibilang begitu. Karena kalau kita lihat contoh yang paling kelihatan deh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh kan tingkat kerohaniannya jadi role model kita malah, ya kan? Tapi Tuhan Yesus pernah stres nggak? Pernah. Kapan? Waktu dia sebelum mau disalib. Iya. Itu kelihatan banget loh. Tuhan Yesus waktu lagi berdoa di Taman Getsemani, fisiknya berubah sampai peluh-peluhnya berdarah gitu kan ya, peluh darah maksudnya. Terus dalam dia berdoa itu dia kelihatan emosinya, terus pikirannya juga kelihatan di situ. Itu contoh Tuhan Yesus gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana yang katanya nggak mengenal Kristus atau bukan Kristen, mereka tetap bisa loh sehat secara mental karena mereka biasanya melatih mindsetnya yang benar, hidupnya sehat, ya udah sehat-sehat aja gitu. Nah, Tuhan tuh kan sebenarnya kasih kemampuan tuh adil untuk ke semua orang. Semua orang bisa sehat gitu ya. Terus kalau gitu peran kerohanian di mana dong gitu kan pertanyaannya. Pengenalan yang benar akan Kristus itu sebenarnya jadi pondasi atau dasar seseorang menjalani kehidupan gitu ya. Kalau Tuhan Yesus kasih analoginya gini, ada rumah yang dibangun di atas batu sama yang di atas pasir. Yang di atas batu dia tetap kokoh kalau ada air bah atau banjir. Yang di atas pasir ini langsung rubuh, langsung rusak gitu ya. Ini mau bilang kalau sebenarnya fungsi atau pondasi kekristenan itu dia lebih dalam fungsinya, lebih fundamental, nggak cuma sekedar bikin orang sehat. Tapi orang-orang yang punya pengenalan akan Kristus, dia meletakkan mindsetnya tadi. Otomatis dia harus praktis si growth mindset ya. Meletakkan mindsetnya itu di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi fungsinya ada sebagai pondasi lah gitu ya. Nah, jadi ketika dia menghadapi masalah atau tantangan-tantangan hidup, cara pandang dia tentang tantangan itu udah beda lagi gitu. Dia akan berpikir gini, oh hidup aku di dunia ini itu untuk melayani atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuannya adalah kekekalan nantinya gitu. Kehendak Tuhan apa sih kalau aku lagi ngalamin problem begini? Ya kamu tanggung jawab, kamu mengelola hidup. Sisanya ya terserah Tuhan kan, hidup kamu miliknya Tuhan gitu. Jadi dia melihat ini sebagai satu tantangan gitu, bukan ancaman. Dia melihat ini sebagai ujian kehidupan, bukan kegagalan hidup gitu. Contoh misalnya sekarang kalau lagi COVID begini ya, beberapa orang kehilangan pekerjaan gitu. Ya income nggak ada, terus pasti orang akan kondisi begini stres gitu ya. Dia aduh nanti makannya gimana nih, mungkin dia savingnya cuma cukup untuk 3 bulan ke depan gitu ya. Orang yang begini mungkin dia akan drop, akan down. Tapi kalau dia punya pemahaman akan Kristus yang benar, dia itu akan balik dengan cepat ke posisi dia sehat, karena dia bisa paham begini, oh kata Tuhan kamu tuh jangan khawatir makan minum pakai, kamu tuh dipelihara loh sama Tuhan. Jadi ada apa ya, jadi dia nggak terlalu khawatir akan hidupnya, tapi dia berlaku apa yang Tuhan mau. Iya, cari jalan ya. Iya, apa yang harus kulakukan nih untuk bisa bertanggung jawab. Sisanya ya udahlah Tuhan mau apa, ya udah terjadilah. Gitu. Nah, kalau orang-orang di luar sana, tetap mereka bisa jatuh dalam problema hidup, mereka tetap bisa balik. Tapi ketika mereka jatuh, mereka nggak punya pegangan si pondasi itu tuh. Dia fokusnya ke diri sendiri, menjalankan kehidupannya
tanpa dia punya pegangan lain. Gitu. Jadi agak lebih berat lah untuk balik ke kondisi sehatnya. Oh gitu ya Ci ya. Gitu. Nah untuk kita nih ada nggak sih Ci tips-tips untuk bisa memaintain mental health kita? Oke. Yang pertama berarti sebagai seorang Kristen kita tahu kita butuh pondasi si kebenaran firman Tuhan itu. Ya mau nggak mau kita harus balik ke Alkitab, belajar apa sih yang Tuhan mau gitu sampai kita benar-benar menghayati hidupku tuh bukan aku lagi, itu Kristus yang hidup dalamku. Sehingga ya udah jangan khawatir akan apa yang problem yang terjadi di dunia ini, tapi kamu lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Yang kedua ya tetap harus praktis si growth mindset itu ya dengan landasan kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir ya kita memang harus saling support sih. Itu support system kan penting ya. Saling support lah dalam kasih. Nah biar gimana pun kita butuh orang lain, dan ketika support system tuh ada dalam pondasi yang sama kuatnya, itu akan lebih efektif. Itu sih yang bisa kita pelajarin. Wah keren banget nih, hari ini kita belajar banyak banget nih. Jadi nggak boleh stres-stres lagi tuh Bray. Stres boleh tapi asal praktek kita. Iya, kita harus merespon nih gimana tuh. Bisa kontrol diri juga ya. Betul. Jadi kan ya masalah pasti ada aja ya Ci Iya, ya. betul, Hidup betul. kan hidup tuh punya pilihan banyak gitu. Kita mau kemana nih gitu kan. Yang paling penting ya kita harus bisa ngontrol diri kita, ngontrol emosi kita gitu kan. Dan yang aku pelajari banget hari ini sih yang stop itu kan detail banget kan urutannya. Jadi aku kayaknya harus bisa praktekin deh kalau mungkin lagi di rumah lagi nggak fokus kerjanya gitu kan. Kadang kalau di rumah kerja tuh banyak distraction gitu kan. Iya. Aduh, atau nggak jenuh gitu kan, jadi nggak mood kerja. Kalau kita kerja di rumah jadi malas-malasan nggak sih Ci? Kayak Iya. apalagi rebahan gitu kan. Kamu ngerasa nggak sih kalau kuliah online di rumah tuh kayaknya lebih mager gitu kan? Iya lebih mager sih. Nah, Jadi kayak, aduh, aku kayak bosen gitu, pengen males ke kelas gitu, pengen nonton YouTube aja gitu kan. Nah di situ tuh kita baru Ci Amel ajarin nih stop nih gitu kan. Dan praktek si growth mindset. Iya, dan Jangan praktek biarin growth diri mindset. kamu dikontrol sama lingkungan. Betul. Nah, yang paling penting juga komunitas gitu kan. Kalau kamu ada betul. apa-apa, kamu bisa cerita ke teman-teman di home misalkan atau ke keluarga di rumah gitu kan. Jangan sampai kamu ngerasa kita sendiri gitu kan. Mungkin Nah, itu aku sih. bisa lebih bersosialisasi sama orang kali. Nah, Daripada iya. diam-diam di kamar aja gitu. Iya. Kenapa kamu mau sosialisasi jadinya? Jadi biar terbuka sama orang gitu Iya, kan. betul. Iya. Praktek sosialisasi ya. Iya. Sip. Dan jangan lupa juga baca Alkitab ya Ci ya. di Oh rumah. itu paling penting pondasinya Iya. kan? Justru Iya. dengan kita banyak waktu di rumah, kita harus benar-benar belajar kebenaran ya. Iya. Gitu. Gimana tadi pembahasannya? Seru kan? Nah, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi di YouTube channel kita di GSKI Gajah Mada. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @gski.gajahmada. Oke, see you next time. Bye-bye. God bless.